Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2020310234. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Anekdot melalui Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pajutukan. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Keterampilan berbahasa memiliki 4 komponen, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara, 3. Keterampilan membaca, dan 4. Keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jarak praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Menurut Tarigan 1986.21. B. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan. Masalahnya adalah apakah penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran menulis teks anekdot dapat meningkatkan kemampuan berpidato? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan peneliti di dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot melalui pendekatan CTL, yakni Contextual Teaching and Learning SMP Negeri 1 Pajutukan Kabupaten Bantaeng. D. Manfaat penelitian. Mengingat pentingnya siswa dalam berbicara di dalam kelas, maka manfaat penelitian ini ditinjau dari 2 segi, yaitu 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada sumber bacaan, khususnya tentang penggunaan pendekatan CTL, yakni Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pajutukan Kabupaten Bantaeng. Dan B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori pembelajaran guna meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pajutukan Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, peningkatan kemampuan menulis teks anekdot diharapkan dapat mampu meningkatkan hasil belajar siswa. B. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih optimal. Dan C. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman baru tentang kegiatan pembelajaran keterampilan menulis anekdot. Selain itu, juga dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis anekdot yang berlangsung di SMP Negeri 1 Pajutukan Kabupaten Bantaeng. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian teori. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini merupakan teori tentang pembelajaran bahasa Indonesia, hakikat menulis, teks anekdot, dan komponen pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. 1. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap. Suherman melalui Jihad dan Abdul Haris 2008.211. Tujuan pembelajaran ini akan tercapai apabila pembelajaran berjalan efektif. Menurut Wright, melalui Jihad dan Abdul Haris 2008.212. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau situasi hasil belajar yang diinginkan. Kedua, menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang.
sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Menurut Tarigan 1986-21. 3. Teks anekdot. Mahsun 2014-21. Mengemukakan teks adalah satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial, baik secara lisan maupun tulis, dengan struktur berpikir yang lengkap. Selain itu, karena teks digunakan untuk pernyataan suatu kegiatan sosial dengan struktur berpikir yang lengkap, maka setiap teks memiliki struktur tersendiri. A. Hakikat pendekatan CTL. Guru bahasa Indonesia harus menguasai dan dapat menerapkan berbagai pendekatan dan metode dalam pembelajaran di kelas. Pada saat ini, berkembang pemikiran di kalangan para ahli pendidikan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Belajar akan bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, jadi anak tidak hanya mengetahuinya saja. B. Strategi dan karakteristik pembelajaran CTL. Guru dituntut menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dan memberikan kegiatan yang bervariasi, sehingga dapat melayani perbedaan individu siswa, mengaktifkan siswa dan guru, mendorong perkembangan kemampuan, baru menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah, responsif. Pada akhirnya, siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar. C. Komponen utama pembelajaran CTL. Pendekatan CTL memiliki 7 komponen utama. Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning jika menerapkan ke-7 komponen tersebut dalam pembelajarannya. Adapun 7 komponen utama itu adalah sebagai berikut. 1. Konstruktivisme. Menurut prinsip konstruktivisme, seseorang pengajar atau guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. 2. Menemukan atau inquiry. Menemukan atau inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 3. Bertanya atau question. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang berawal dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan berguna untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan siswa. Question merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. 4. Masyarakat belajar atau learning community. Kerjasama dengan orang lain dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Siswa dapat mengembangkan pengalaman belajarnya setelah berdiskusi dengan temannya. Masyarakat belajar menyarankan bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. 5. Pemodelan atau modeling. Dalam kontekstual, guru bukanlah model satu-satunya. Model dapat diambil dari mana saja. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa dapat ditunjuk untuk menjadi model di hadapan teman-temannya. 6. Refleksi. Refleksi sangat dibutuhkan dan bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. 7. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Perkembangan belajar siswa tentunya perlu diketahui. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. B. Kerangka pikir. Berdasarkan judul penelitian ini, yakni peningkatan kemampuan menulis teks anekdot melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pak Jutukan Kabupaten Bantaeng. Pendekatan CTL dalam pengertian ini adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian
untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi verbal yang secara konkret terwujud kata-kata yang merupakan deskripsi tentang sesuatu. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis dilihat dari beberapa komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan CTL, yakni Contextual Teaching and Learning, dengan jenis studi kasus PTK, menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif dengan deskripsi situasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto 203.2309. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pak Jukutang, Kabupaten Bantaeng. Peneliti mengambil permasalahan ini karena peneliti ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot pada sekolah SMP Negeri 1 Pak Jukutang, Kabupaten Bantaeng. C. Subjek penelitian. Penelitian ini adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kemampuan siswa menulis teks anekdot melalui pendekatan CTL pada siswa SMP Negeri 1 Pak Jukutang, Kabupaten Bantaeng. D. Prosedur penelitian. Pada dasarnya, peneliti harus mempunyai desain tertentu. Desain dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk membantu hasil penelitiannya secara otomatis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan, karena penekanannya kepada kegiatan atau tindakan dengan menguji cobakan suatu ide dalam praktik atau situasi nyata dalam skala makro yang diharapkan agar kegiatan tersebut dapat mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. E. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran serta penguasaan siswa terhadap mata pelajaran setelah proses pembelajaran. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.